warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. CGP Hebat Angkatan 11. Saya Ita Dwi Irawati. Saya Nur Khairiyah. Saya Rohma Indriati. Saya Ita Yuni. Kami akan mendemonstrasikan kucing dalam supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Selamat Waalaikumsalam, pagi. Bu Indri. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah juga. Bu Ita, sebelum Ibu memulai proses coaching pada kesempatan nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait peran saya sebagai observer, di mana saya akan mengamati percakapan yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching nanti. Oke, siap, Bu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, harapannya Bu Ita nanti akan mampu menerapkan kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kuci. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kehadiran atau presence, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu adalah beberapa hal yang akan saya amati sebagai rubrik penilaian pada proses coaching yang akan dilakukan nanti. Iya, siap, Bu. Baik, di sini coba bertanya beberapa hal terlebih dahulu, nggih, boleh ya? Oh, boleh, tentu saja boleh. Iya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tuh. Itu mungkin yang akan saya kembangkan. Oke, jadi ada dua kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan. Dari dua kompetensi tersebut, mana yang lebih Ibu fokuskan untuk saya amati secara lebih spesifik? Mungkin yang mendengarkan aktif, Bu, itu mungkin yang perlu lebih diobservasi mungkin gitu. Baik, oke, jadi mendengarkan aktif ya. Yeah. Saya setuju, di mana kalau mendengarkan aktif itu adalah menggali potensi seorang kuci, di mana dengan begitu apa yang kita harapkan atau tujuan dari kuci itu bisa tercapai. Yeah. Gitu. Kemudian di sini Bu Ita, selanjutnya apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Iya, saya berharapnya bisa nanti melakukan coaching kepada rekan sejawat atau teman-teman yang lain. Itu mungkin saya bisa lakukan itu. Baik, semoga harapan itu bisa tercapai ya Bu Ita. Di sini ada beberapa tahapan ya yang akan Ibu lakukan nanti. Mudah-mudahan dengan konsep dari alur tirta dan rasa itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau begitu silahkan Ibu memulai proses coaching dengan coach Ibu. Nanti saya akan mengamati beberapa hal, kemudian akan saya catat apa saja yang perlu saya amati. Begitu. Ya, terima kasih Bu Indri. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum Bu Ita Yuni, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ita Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak sedikit emosi juga. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih loh sudah menghubungi saya. Kita
hari ini mau ada istilahnya coaching ya, jadi Iya. berbagi ide dan pengalaman begitu. Menurut Bu Ita apa tujuan hari ini kita ketemu Bu Ita? Iya, terima kasih Bu Ita sudah meluangkan waktu. Ini saya ingin membahas tentang kelas 10A ini. Karena kemarin saat pembelajaran kemarin saya ada sedikit masalah di sana terkait pembelajaran di kelas 10A yang luar biasa berbeda dengan yang lain. Iya. Kalau menurut Bu Ita, kita pelan-pelan nih, kita identifikasi dulu permasalahannya apa saja. Menurut Bu Ita, tantangan apa saja yang Ibu rasakan ketika mengajar di kelas 10A? Kelas 10A itu spesial. Maksudnya spesial itu gini, dari 8 kelas yang saya ajar, dari kelas 10 yang saya ajar, 8 kelas itu, kelas 10A itu dengan materi yang sama, dengan petunjuk yang sama, ternyata saya menemukan ada perbedaan. Kemarin dengan tugas yang sama tentang melakukan atau melaporkan hasil observasi, ternyata dengan tenggat waktu yang ada sesuai kesepakatan 2 minggu, ternyata ada satu kelompok itu belum menyelesaikan, belum menyelesaikan, bahkan belum melakukan kegiatan observasi. Jadi itu yang jadi ganjalan saya sebenarnya. Iya. Kalau menurut Bu Ita ya, kan di situ ada banyak kelompok begitu ya. Menurut Bu Ita penyebabnya apa nih? Satu kelompok itu kok belum bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah ditentukan gitu. Menurut Bu Ita bagaimana? Iya, terkait kelompok, saat di kelas itu kan ada 36 siswa. Saya bagi menjadi 6 kelompok dengan kelompok yang majemuk. Jadi ada berbagai macam karakter siswa di sana. Dengan harapan karena LHO itu membutuhkan anak yang pandai mengamati, baik secara audio, ada yang bisa menyampaikan argumennya atau menggali ide, makanya saya buat ide kelompoknya majemuk. Tapi ternyata yaitu dari satu kelompok itu ada yang tidak menyelesaikan, mereka menggunakan alasan yang klasik sebenarnya, yang dibuat-buat. Alasannya waktunya kurang. Padahal kelompok lain bisa menyelesaikan. Walaupun mungkin hanya kurang finishingnya saja, tapi ternyata satu kelompok ini melakukan saja belum melakukan observasi. Jadi masih ada rangkaian kegiatan yang masih lumayan banyak untuk dilakukan. Iya. Kita bersyukur loh Bu Ita dapat siswa yang istimewa begitu ya. Jadi setelah tadi Bu Ita Yuni sudah mengidentifikasi hambatannya, tantangannya seperti apa. Bagaimana kalau kita merencanakan aksi mungkin ya yang dapat Bu Ita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa kira-kira rencana Bu Ita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, karena saya kemarin itu langsung ketemu masalahnya, jujur karena saya merasa sudah nggak nyaman, masih ada waktu lumayan panjang, langsung saya lakukan refleksi saat itu sebenarnya. Refleksinya saya dengan cara yang membuat langsung Google Form. Saya bagikan dengan pertanyaan terbuka agar bisa lebih menggali perasaan siswa yang mereka alami setelah itu, dan juga dengan Google Form itu mereka tidak harus takut ketahuan temannya. Saya ngomong gini biar temannya tidak merasa bersalah atau bagaimana seperti itu. Wah, sebenarnya ini bukan rencana ya Bu Ita. Bu Ita sudah melakukan itu sebenarnya ya. Jadi Bu Ita sudah melakukan langsung action begitu ya. Jadi ada dengan cara memberikan Google Form untuk refleksi pembelajaran gitu. Nah sekarang menurut Bu Ita bagaimana nih setelah melakukan rencananya, setelah melakukan refleksi, kemudian komitmen apa gitu yang untuk menjaga komitmen untuk rencana tersebut begitu? Ya, sebenarnya kemarin saya sudah sempat menggali permasalahan kenapa sih mereka terlambat. Bahkan ternyata setelah mereka mengisi Google Form secara pribadi, dari perwakilan kelompok itu menyampaikan mereka sanggup menyelesaikan, ketika pertemuan berikutnya mereka akan sudah bisa menyelesaikan.
Eh, saya rasa itu sih yang menurut Bu Ita masih kurang nggak ya? Iya, begini. Eh, Kalau dilihat dari solusi yang sudah diajukan tadi, sebenarnya kita sudah melaksanakan, sudah merencanakan, kemudian merefleksi, kemudian sudah menjaga komitmen dengan siswa begitu. Kalau bagaimana Bu Ita itu agar istilahnya punya tanggung jawab lah terhadap rencana aksi. Siapa yang dapat kira-kira yang dapat membantu menindaklanjuti ini begitu selain Bu iya. Ita gitu. Yang jelas saya juga minta bantuan kepada pengurus kelas. Jadi mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat di awal tahun pelajaran kemarin. Iya, iya. Jadi agar mereka, oh ini loh yang sudah kita sepakati, ya kita harus menjaga komitmen itu. Jadi saya minta bantuan ke pengurus kelas agar setidaknya mengingatkan ke teman-temannya. Gitu. Luar biasa loh ide yang sudah disampaikan dengan Bu Ita. Alhamdulillah kita sudah sharing. Sebenarnya ide itu sudah muncul dari Bu Ita Yuni sendiri begitu. Tetapi begini Bu Ita, saya mungkin sebagai coach di sini kan ingin tahu ya nanti perkembangannya seperti apa ketika Bu Ita sudah menerapkan komitmen itu, kemudian menindaklanjuti dengan meminta bantuan dengan pengurus kelas gitu. Kira-kira Bu Ita mau menerapkan ini kapan Bu Ita? Ya, sesuai yang mereka sampaikan bahwa pertemuan berikutnya mereka sudah bisa selesai, tapi sambil menunggu pertemuan berikutnya di pekan depan, saya juga akan memantau perkembangan progres mereka mengerjakan tugas itu. Jadi memang agak spesial ya, karena memang dia kelompok ini terlambat dibanding yang lain. Jadi harus dengan treatment yang spesial Iya, betul, juga. betul ya. Iya. Terima kasih Bu Ita sudah mau sharing tentang ide dan pengalaman hari ini. Saya tunggu loh progresnya nanti kita akan ketemu lagi. Saya ingin tahu perkembangannya seperti siap, apa begitu. siap. Saya tunggu ya Bu Ita Yuni Iya, ya. siap. Terima Oke, kasih, terima Bu Ita. kasih Bu Ita Iya. hari ini. Luar biasa. Oke. Saya rasanya Lega ya. iya. Oke, terima kasih. Kita ketemu Iya. lagi mungkin 2 minggu lagi mungkin Bu Ita Yuni atau seminggu lagi? Seminggu lagi. Seminggu lagi ya. Oke. Terima kasih Bu Ita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Ita, tadi saya sudah menyaksikan proses dialog percakapan Ibu dengan Puci Ibu. Dari dialog percakapan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan pertanyaan begitu ya. Iya. Boleh ya? Boleh tuh. Baik. Menurut pendapat Ibu, bagaimana penilaian performa dari penampilan Ibu tadi? Iya. Kalau menurut saya menilai diri saya sendiri nih Bu. Jadi saya sudah melakukan beberapa tahapan proses coaching itu. Jadi dimulai dari kemitraan, jadi ada kesetaraan begitu Bu. Kemudian proses aktif. Jadi saya proses kreatif begitu. Jadi saya berusaha untuk menggali begitu. Kemudian memaksimalkan potensi Kuci. Jadi saya menggali ide-ide apa saja yang ada di Kuci tentang permasalahan yang dihadapi. Selain itu Bu, kompetensi yang sudah saya terapkan di situ, kompetensi coachingnya yaitu mendengarkan aktif, dan saya juga sudah beberapa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Iya Bu Ita, memang tadi saya sudah melihat dan sesuai dengan catatan saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ita tadi, di mana Ibu sudah mampu menerapkan prinsip kesetaraan dalam proses coaching. Hal ini nampak pada saat berdialog, Ibu menerapkan kesetaraan atau sama antara Ibu dengan Kuci Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mampu menggali potensi dari Kuci Ibu. Sehingga di situ Kuci Ibu sudah mampu
menunjukkan atau tergali potensi-potensinya, tergali ide atau gagasannya, sehingga tujuan dari coaching itu pun sudah tercapai. Luar biasa, Bu Ita. Terima kasih, Bu. Iya, di samping itu juga saya berdasarkan catatan saya nih, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta, yaitu berupa tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Ibu juga sudah menerapkan rasa ya, jadi di situ nampak semua. Ibu juga sudah menampakkan kompetensi berupa menggali pertanyaan yang berbobot, gitu. Barangkali nanti ketika proses coaching selanjutnya hal ini perlu dipertahankan ataupun ditingkatkan kemampuannya, Bu Ita Dwi. Oke, berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan untuk lebih lanjut ke depannya? Iya. Tadi kan sempat saya sampaikan bahwa tadi yang sudah saya lakukan memang seperti mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang akan saya tingkatkan lagi mungkin tentang kehadiran penuh, Bu Indri, present begitu ya. Jadi tadi saya memang sudah berusaha untuk present di situ. Mungkin akan saya lakukan sebelumnya itu teknik stop begitu. Jadi agar lebih rileks, mungkin Kuci juga lebih rileks untuk menyatakan permasalahannya apa saja. Jadi itu mungkin Bu Indri yang akan saya kembangkan. Jadi tentang kehadiran penuh atau presentnya itu. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh atau present ya, Bu Ita ya. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut, bagaimana cara yang Ibu lakukan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Mungkin begini ya, saya kan jarang begitu ya, jadi mengadakan coaching. Mungkin saya akan untuk meningkatkan tentang kompetensi kehadiran penuh, saya akan berlatih berulang begitu, atau belajar dengan mentor yang sering melakukan coaching. Jadi saya akan melakukan berulang-ulang agar kompetensi tentang kehadiran penuh itu bisa saya kembangkan gitu. Jadi selain itu juga mungkin bisa belajar dengan sesama guru penggerak. Mereka mungkin lebih pengalaman ya Bu ya tentang teknik coaching itu seperti apa. Itu Bu Indri. Oke, baik sekali rencana yang sudah Ibu utarakan tadi. Semoga harapan yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai dan semuanya di dalam satu sekolah kita harapkan sudah ada kolaborasi. Begitu ya Bu Ita ya. Kemudian di sini kesimpulan dari seluruh apa yang sudah berjalan tadi bahwa Ibu sudah luar biasa mampu menerapkan dialog coaching dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses coaching dengan alur tirta dan rasa. Di situ Ibu juga sudah menerapkan prinsip daripada coaching dan kompetensi Ibu sudah Ibu miliki untuk sesi coaching itu. Semoga supervisi ini kedepannya akan memberikan manfaat untuk kita semua amin, ya, amin. Terutama untuk kemajuan sekolah kita. Baik Ibu Ita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya juga terima kasih Bu Indri atas bimbingannya. Sama-sama, semoga kita semua bisa saling memberikan manfaat untuk kebersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.